Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 5. Simon hanya memiliki 20 emas di tangannya. Dan bahkan ini adalah sejumlah besar uang yang membuat Richard sedikit berlebihan, tapi jika ini tidak cukup. Karena kamu tidak lain adalah tamu Nona Lorraine, aku akan jujur kepada kamu tanpa tawar-menawar. Ucap Stephanie dengan nada sopan. Itu 5.000 emas. Apa? Simon merasa seolah dunianya runtuh. Untuk berapa tahun hal itu dapat membayar seluruh biaya les Hill? Aku akan membayarnya. Lorraine mengeluarkan dompetnya. Stephanie tersenyum cerah dengan bibirnya, dan keduanya mulai bergerak ke kasir. Tunggu, seru Simon. Apa yang salah? Kamu tidak perlu melakukan ini. Itu 5.000 emas. Aku tidak bisa menerima hadiah sebesar ini. Lorraine memiringkan kepalanya. Apakah kamu tidak mendengar kabar dari ibuku? Dia yang membayarnya. Nevini, ya, aku yakin dia bilang. Lorraine meletakkan tangannya ke bibir dan tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat. Aku tidak tahu detailnya, tapi rupanya ibuku berhutang banyak pada orang tuamu. Katanya, karena mereka sudah mencapai kesepakatan, kamu tidak perlu merasa terbebani. Pada akhirnya, setelah berdebat beberapa saat tentang pembayaran, Simon memutuskan untuk menerima subruang tersebut. Terima kasih, pelanggan dan nona muda yang terhormat. Silakan kunjungi kami lagi lain kali. Di belakang Simon dan Lorraine meninggalkan toko, Stephanie dan staf menundukkan kepala. Sekali lagi, di luar di bawah sinar matahari, Simon menatap cincin berkilau di antara jari-jarinya seolah dia terpesona olehnya. Aku tidak percaya ini milikku. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan ekspresinya. Apakah kamu sebahagia itu? Haha, Simon tertawa canggung. Aku benar-benar berhutang budi pada Nephthys. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa membalasnya. Tidak apa-apa, namun, jika ada satu hal yang diinginkan ibuku, menurutku itu adalah kamu menjalani kehidupan di Kizen dengan baik. Ya, aku benar-benar akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, berbelanja dengan Lorraine dilanjutkan. Selain kebutuhan masa depan seperti pulpen, buku catatan, dan lampu, dia juga membeli satu set kerangka dan bahan untuk membuat ramuan, menempatkannya di subruang. Menurut Lorraine, kamu juga bisa membeli bahan-bahannya di kota yang dianeksasi di depan Kizen, tapi sepertinya harganya jauh lebih mahal di sana. Simon, ayo kita mainkan itu juga. Apakah bermain dart merupakan bagian dari persiapan ke sekolah? Hanya bersenang-senang. Kami terkadang tersesat di tempat lain, tapi dia tetap merupakan pemandu yang sangat baik. Kalau begitu aku akan menyalakannya. Ya, sekaranglah waktunya. Di menara pandang Langerstein, ketika Simon dan Lorraine melepaskan tangan mereka secara bersamaan, lentera terbang menuju langit malam. Orang-orang di sekitar mereka juga menerbangkan lenteranya. Langit malam diwarnai dengan warna merah tua yang mempesona, dan pesta lampu yang indah terbentang. Orang-orang yang terjebak dalam suasana hati bersorak atau bertepuk tangan, dan pasangan mulai berciuman seolah-olah diberi isyarat. Tempat ini adalah atraksi Langerstein yang wajib dikunjungi, 1000 cahaya. Lorraine meletakkan tangannya di pinggangnya dan tersenyum percaya diri. Bagaimana menurutmu, Simon? Bolehkah aku jujur? Tentu saja, jawab Simon tanpa mengalihkan pandangannya dari lampu yang menerangi langit malam. Aku hanya berpikir ada ribuan orang bodoh yang menghabiskan 200 perak untuk membakar kertas minyak. Petik 2, petik 2. Dia memberikan tatapan dingin. Kamu akan menyesuaikan diri dengan sangat baik di Kizen. Terima kasih. Aku juga akan melakukan apa yang Itu bukan pujian. Tempat terakhir yang mereka tuju adalah restoran dengan suasana nyaman yang menghadap ke laut. Lampu gantung mewah tergantung di langit-langit, peralatan makan berkilau, dan bahkan ada pelayan berdasi dan berseragam. Ini pertama kalinya Simon makan di restoran seperti ini. Tak perlu dikatakan, makanannya enak. Saat steak mengilap itu masuk ke mulutnya, tubuhnya gemetar karena rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Selain itu, saat kamu menoleh, pemandangan laut malam yang indah terhampar, dan kamu bisa mendengar suara deburan ombak di telinga kamu. Itu memang tempat yang sempurna. Kamu juga cukup pandai menangani peralatan makan yang sulit, iya. Bagaimanapun juga, seorang bangsawan tetaplah mulia. Lorraine mengistirahatkan dagunya dengan tangannya dan tertawa. Karena ayahku sangat ketat dalam tata krama. Kamu mempelajarinya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga,
Tapi ketika kamu masuk ke Kizen, sekitar 30% dari mereka adalah rakyat jelata, paham? Dia terus berbicara sambil menyeka bibirnya dengan serbet. Jadi, kamu tidak boleh merendahkan orang lain dengan statusmu. Tradisi sekolah Kizen adalah meritokrasi tanpa syarat. Bahkan putri seorang adipati pun menundukkan kepalanya kepada rakyat jelata yang berkedudukan lebih tinggi. Anggap saja semua orang di tahun pertama setara. Simon berkata dia akan menandai kata-katanya dan menganggukkan kepalanya. Di Les Hill, orang-orang hidup rukun tanpa memandang status mereka, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Upacara masuknya akan diadakan besok. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Pagi ini, aku bertemu dengan mahasiswa baru seperti aku, dan dia berbicara tentang jurusan utama. Itu pertanyaan yang bagus. Lorraine tersenyum dan terus berbicara. Pada semester 1 tahun 1 itu ada 9 mata pelajaran lo. Mulai semester 2, kamu bisa memilih kelas yang ingin diambil, dan kamu harus memilih jurusan saat naik ke tahun kedua. Kalau begitu aku harus segera mencari tahu mata pelajaran apa yang aku kuasai. Tepat, dia memutar garpu, dan matanya bersinar seperti seorang ahli strategi. Bahkan di semester 1, lebih baik tentukan terlebih dahulu mata pelajaran utama yang kamu kuasai dan pelajari terutama di bidang itu karena orang-orang yang berbeda dengan mata pelajaran utamanya akan populer ketika kelas berkelompok diadakan. Aku pasti akan mengingatnya. Apakah kamu mungkin sedang memikirkan jurusan? Simon teringat sejenak apa yang terjadi di pagi hari. Adegan di mana pecahan tulang dari tumpukan sampah disatukan dan diubah menjadi undet. Itu sangat mengesankan sehingga tertanam dalam benaknya. Aku rasa aku sedikit tertarik mempelajari pemanggilan. Memanggil itu bagus. Jadi, kamu berencana untuk menempuh jalur ortodoks. Lorraine bercerita tentang topik yang berbeda, dan Simon mendengarkan, matanya bersinar. Dia bisa berkomunikasi dengannya dengan baik. Tentu saja, Simonlah yang biasanya mendengarkan, tapi dia juga mengapresiasi sikap Simon, karena dia sangat perhatian saat dia berbicara. Bahkan setelah makan malam, seolah merasa kurang, keduanya mengobrol di pub terdekat hingga ronde kedua dan ketiga. Dan ini adalah pertama kalinya Simon minum. Awalnya dia ragu karena dia masih di bawah umur, namun Lorraine mengatakan bahwa meminum alkohol diperbolehkan untuk siswa Kizen. Namun, karena keesokan harinya adalah upacara penerimaan, mereka hanya minum untuk menjaga suasana hati yang baik. Pembicaraan menjadi panjang, dan Simon tiba di penginapan tepat setelah tengah malam. Terima kasih telah membawaku pulang, Lorraine. Tidak, ini bukan apa-apa. Simon tersipu dan menggaruk kepalanya. Seharusnya aku yang mengantarmu pulang, tapi... Lorraine berkedip, bertanya-tanya apa yang dikatakan Simon, lalu tersenyum aneh. Jadi kamu menyadarinya, ya? Aku akan menerima saja isyarat itu. Langerstin adalah kota yang rumit. Kamu tidak akan bisa mengantarku pulang, apalagi kembali ke sini sendirian. Dia tidak bisa menyangkalnya. Masuk dan istirahatlah. Jika ibuku mendengar kamu terlambat karena minum, dia akan memukuliku sampai mati. Ya, terima kasih untuk hari ini. Aku sangat menikmatinya. Simon menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Sebenarnya, itu tidak hanya menyenangkan. Simon sepertinya tidak akan pernah bisa melupakan hari pertamanya di Langerstin. Lorraine, melambaikan tangannya sambil berjalan pergi, tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Simon. Simon, ada satu pengakuan yang harus kubuat. Ya, Lorraine mengusap rambutnya dengan rasa malu yang luar biasa. Aku tidak bermaksud membohongimu, tapi entah kenapa aku tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Saat mata mereka bertemu, dia dengan manis mengerutkan matanya. Sebenarnya, aku juga mahasiswa tahun pertama. Tunggu apa? Jadi lain kali kita bertemu di sekolah, ngobrol santai saja. Selamat tinggal. Dia melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam kegelapan. Tercengang, Simon, melihat ke tempat dia menghilang, terkikik dan memasuki penginapan. Pagi telah tiba, Lorraine menyuruhnya untuk tidur malam yang nyenyak, tetapi karena kegembiraan dan harapan akan kehidupan baru, Simon tidak bisa tidur nyenyak. Dia bangun pagi, bersiap-siap, dan meninggalkan penginapan. Lorraine seharusnya pergi ke Kizen melalui rute yang berbeda, jadi Simon harus pergi ke titik pertemuan sendirian. Tentu saja,
Dia ingat dengan jelas tempat pertemuan itu. Spot tersebut terlihat dari restoran yang dia kunjungi bersama Lorraine kemarin. Tanah berbentuk runcing yang menjorok ke arah laut. Semakin dekat ke titik pertemuan, semakin banyak orang yang berada di pinggir jalan. Kebanyakan dari mereka terlihat seumuran dengan Simon, tapi semuanya terlihat unik. Seorang gadis peri sedang merias wajahnya sambil berjalan. Seorang siswa laki-laki memakai 20 pedang seolah-olah seluruh tubuhnya adalah inventaris. Seorang siswi berjalan dengan membawa tas besar yang lebih besar darinya di punggungnya. Seperti yang diharapkan, aku yang paling normal di sini. Simon berjalan sambil memikirkan itu, tapi kenyataannya, semua orang di sini memiliki pemikiran yang sama. Dia segera tiba di titik pertemuan. Pelayan Kizen, yang dikirim membatasi lingkungan sekitar, dan sebuah perahu berlabuh di ujung medan yang menonjol. Mungkin mereka masuk ke Kizen dengan itu. Tolong cepat sedikit, kami akan segera berangkat ke Kizen. Simon pun mengantri untuk naik perahu. Uniknya, lambung kapal menghadap ke tanah, bukan laut. Dia tidak mengerti mengapa perahu itu ditempatkan seperti itu. Tolong tunjukkan bukti penerimaanmu. Sekarang giliran Simon. Dia menyerahkan surat yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada pelayan itu. Pelayan itu memeriksa surat dan daftar di tangannya, mencentangnya dengan pena bulu, dan mengembalikannya. Simon Polentia, kamu sudah terdaftar. Terima kasih. Ketika Simon, yang melewati dengan selamat, hendak naik ke kapal. Pasti ada kesalahan. Keluhan kekerasan terdengar dari baris berikutnya. Aku kandidat pengganti pertama, dan tidak ada satupun yang mundur. Maaf, tapi Lucius tidak ada dalam daftar penerimaan. Sialan, apakah kamu benar-benar akan melakukan pekerjaan kamu seperti ini? Hubungi Kizen, pasti ada yang salah. Keributan kecil terjadi di sampingnya. Beberapa siswa berbisik-bisik saat naik ke perahu. Sepertinya ini acara tahunan. Selalu ada beberapa orang yang tidak bisa menerima hasilnya. Kandidat pertama, aku merasa sedikit tidak enak padanya. Para siswa menaiki perahu sambil mencibir. Memukul. Sebuah masalah muncul pada akhirnya. Karena gelisah, Lucius menjatuhkan pelayan itu, membiarkan mereka jatuh ke lantai. Aku Lucius Carroll, pewaris Pangeran Dresden. Ini adalah perintah. Hubungi kantor pusat Kizen sekarang juga. Silakan kembali. Lucius tidak ada dalam daftar penerimaan. Pelayan itu mengulangi kata-kata yang sama dengan nada tegas. Ungu karena marah, Lucius akhirnya menjambak rambut pelayan itu. Keributan. Suasana menjadi lebih keras. Para siswa pun berhenti berjalan dan melihat pemandangan ini, bahkan ada yang berhenti berjalan berwarna hitam legam. Saat ketika Lucius, dengan mata merah, mengangkat tangan kanannya. Merebut, tolong hentikan. Lucius menoleh. Simon sudah berbalik dan meraih lengannya. Siapa kamu? Biarkan aku pergi. Simon tersenyum dan memperkuat cengkeramannya. Retakan. Dengan kekuatan cengkeraman yang luar biasa, Lucius menjerit dan memutar tubuhnya. Mustahil bagi seorang anak bangsawan untuk menangani kekuatan Simon, yang telah lama berlatih dengan bekerja di wilayahnya. Tekan, tekan, tubuhnya berangsur-angsur turun, lalu dia jatuh ke lantai dengan satu lutut. Pada akhirnya, kekuatan di tangan kirinya yang memegang rambut pelayan itu terlepas, dan Simon pun melepaskan tangan kanan Lucius. Siapa kamu? Apa kau ingin mati? Sing! Dia bahkan menghunus pedang di pinggangnya karena Simon tidak menjawab. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan situasi menjadi semakin tegang. Apa yang sedang terjadi? Itu dulu, seorang pria mendekat dari perahu. Wajahnya pucat, seperti pasien yang sedang berjuang melawan penyakit. Pipinya cekung, tangannya kuning, dan ada uban prematur di kepalanya. Para siswa yang melihatnya diam-diam kagum. Itu Profesor Silage. Silase adalah bagian dari staf pengajar. Bagaimanapun juga, Kizen adalah Kizen. Saat dia mendekat, bahkan Lucius, yang tadinya menang, terhuyung dan mundur. Silage mengalihkan pandangannya perlahan. Salah satu pelayan terbaring di lantai dengan rambut acak-acakan. Seorang siswa yang melompat untuk menghentikan seseorang. Dan seorang bangsawan yang berteriak bahwa dia adalah kandidat pertama. Silage memandang Lucius dengan tatapan tajam. Ada kata-kata terakhir.